Bab 9. Jiwa Guru. Suatu saat, di sebuah rumah makan di kota Surabaya, seorang tokoh pendidikan berkisah tentang guru. Dulu, di awal tahun 1960-an, ketika lulus SMP, saya mendaftar sekolah guru atas SGA. Rapor saya dilihat dan saya ditolak. Lalu saya mendaftar ke SMA terbaik di Surabaya. Rapor saya dilihat dan saya diterima, kata pria 70 tahun yang kemudian menjadi dosen di ITS, Institut Teknologi 10 November. Ayah saya seorang guru sekolah dasar di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro. Di samping tugas rutin mengajar, beliau berlangganan majalah Panji Masyarakat pimpinan Buya Hamka. Saat duduk di bangku SD dan SMP, saya berkesempatan membaca berbagai berita dan tulisan-tulisan menarik di majalah yang ayah saya berlangganan itu. Paman saya pun seorang pedagang pasar, secara rutin membaca setiap edisi Panji Masyarakat yang datang. Dari paman saya itu, setiap habis maghrib, saya mengaji sejumlah kitab kuning seperti Sulamut Taufik, Bidayatul Hidayah, Al-Arba'in, An-Nawawiyah, dan lain-lainnya. Kadang di surau, kadang di rumahnya. Setiap hari usai salat subuh, dia berangkat ke pasar menjajakan kain dagangannya. Sore, setiba di rumah, dia menelaah kitab persiapan untuk mengajar. Berapapun murid yang datang, dia mengajar dengan semangat. Sampai wafatnya pada 1984 saat saya kuliah tahun pertama di IPB, Institut Pertanian Bogor. Itulah kegiatan rutin sang pedagang yang juga kiai kampung itu. Suatu ketika seperti diceritakan dalam biografinya, Kiai Haji Imam Jarkasi bertanya kepada seorang santrinya yang sudah lulus, "Kamu sudah ngajar?" Si santri menjawab, "Belum Pak Kiai." Dan inilah komentar Kiai Imam Jarkasi pada si santri, "Mati kamu." Tidak mengajarkan ilmu yang sudah diberikan oleh guru dianggap laksana mati. Tiada arti hidup tanpa mengajar, mengamalkan ilmu yang sudah diraihnya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin layam yakun. Bertahun-tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 1945, tokoh pendidikan Indonesia Muhammad Natsir sudah mengingatkan umat Islam akan nasihat Snokkhorjon dalam bukunya Nederland and the Islam. Pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan seorang muslim dari genggaman Islam. Pendidikan, itu kata kuncinya. Jatuh bangun dan masa depan umat Islam serta bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kondisi umat saat ini adalah buah dari proses pendidikan. Kondisi sosial kita, tak ayal lagi, merupakan refleksi dari lembaga pendidikan. Jika umat Islam kalah di berbagai bidang dan lini kehidupan, lihatlah kondisi pendidikannya. Lihatlah keluarganya, lihatlah masjidnya, lihatlah sekolahnya, lihatlah kondisi kampusnya. Apakah konsep ilmu dan pendidikan Islam benar-benar diterapkan? Apakah pendidikan dipandang sebagai sebuah perjuangan atau peluang bisnis? Apakah murid dipandang sebagai penuntut ilmu atau sebagai pelanggan? Apakah guru diletakkan sebagai pendidik atau tukang ngajar bayaran? Para santri biasanya hafal mahfuzat ini. Atarikatu ahammu minal maddah wal ustadu ahammu minal torikah waruhul ustad ahammu minal ustad. Metode lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting daripada guru. Jadi, jiwa guru itulah kunci kemajuan pendidikan dan sekaligus kemajuan bangsa.
Jiwa yang sehat adalah jiwa yang bersih dari penyakit syirik, munafik, ria, cinta dunia, gila jabatan, sombong, dengki, lemah semangat, penakut, dan sebagainya. Berapapun anggaran pendidikan dikucurkan, jika jiwa guru tidak dibangun, maka jangan pernah mimpi kita menjadi bangsa hebat dan beradab. Wallahu a'lam.